Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Ya, kali ini berjumpa lagi dengan Ustadzah pada pembelajaran IPA kelas 6 tema yang keempat. Nah, tema yang keempat ini yaitu tentang menjelaskan cara menghasilkan, kemudian menyalurkan dan menghemat energi. Ya, langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi ini masih berhubungan tentang listrik. Pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Ya, pembangkit listrik adalah suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, tapi yang paling banyak digunakan itu adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kita menggunakan energi angin dirubah menjadi energi listrik ya. Berarti itu termasuk energi alternatif karena itu selalu tersedia atau tidak akan habis. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di situ sudah ada alur bagaimana air itu dirubah menjadi suatu energi, yaitu energi listrik, yaitu diperlukan air yang mengalir cukup deras untuk menggerakkan kincir. Nah, kincir itu disambungkan ke dinamo atau generator. Nanti di situ gerakan itu akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, di sini teman-teman bisa pahami ya. Di situ ada aliran sungai. Nah, ini energi listrik yang didapatkan dari pembangkit listrik tenaga air. Ada aliran sungai. Aliran sungai yang deras itu akan menggerakkan kincir. Nah, kincir itu kemudian menggerakkan generator. Dari generator itu yang akan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, cara kerja yang dihasilkan listrik ada sebagai berikut. Yang pertama, arus air mengenai kincir. Yang tadi ya, mengenai kincir. Kemudian putaran kincir akan memutar dinamo. Kemudian dinamo yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Nah, dari situlah akan disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu ada contoh gambarnya ya teman-teman. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, biasa kita kenal dengan panel surya. Kemudian yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga gas. Nah, tadi itu jenis-jenis dari pembangkit listrik atau sumber listrik. Nah, di sini ada bagian yaitu proses bagaimana sih proses listrik itu bisa sampai ke rumah. Ya, proses listrik bisa sampai ke rumah yaitu di situ ada pertama ada pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik itu tadi contohnya bermacam-macam ya, sudah Ustadzah sudah kita pelajari di slide yang sebelumnya. Nah, di situ dari pusat pembangkit listrik, itu akan dialirkan melalui saluran transmisi. Nah, di situ saluran transmisi ada sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian saluran udara tegangan tinggi. Nah, dari saluran transmisi itu pertama itu ada 500 kV, kemudian diturunkan tegangannya menjadi 150 kV. Nah, dari saluran transmisi itu dialirkan ke saluran distribusi melalui gardu induk. Ya. Nah, di saluran distribusi itu tegangan sudah diturunkan menjadi 30 kV, 20, kemudian 6 kV. Nah, dari saluran distribusi itu akan baru masuk ke para konsumen. Jadi ke konsumen itu tegangannya sudah tegangan yang rendah. Kemudian kita masuk ke energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah suatu energi yang dapat diperbaharui
Artinya jumlah yang tersedia di alam ini tidak terbatas. Nah, fungsinya adalah sebagai pengganti bahan bakar fosil atau pengganti dari energi utama, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang ada yang digunakan selama ini. Nah, apa saja sih energi alternatif itu? Ya, macam-macam energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Tadi digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian ada air, pembangkit listrik tenaga air. Artinya semua ini adalah bahan-bahan yang tersedia di alam yang ketersediaannya itu tidak terbatas. Kemudian ada angin dan ada panas bumi, ya. Jadi macam-macam energi alternatif, ada matahari tadi menjadi pembangkit listrik tenaga surya, ada air PLTA, kemudian angin, ada pembangkit listrik tenaga angin, kemudian ada panas bumi. Ya. Selanjutnya adalah penghematan energi listrik. Nah, energi listrik itu perlu kita hemat ya teman-teman. Takutnya nanti sampai ke anak cucu kita, energi listrik itu sudah kurang pasokannya. Nah, sehingga kita perlu melakukan penghematan. Nah, bagaimana cara kita melakukan penghematan energi listrik? Ya, yang pertama, teman-teman memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misal, sudah siang, lampu itu sudah tidak perlu, maka dimatikan. Ketika ini suasananya sedang dingin, cuaca itu sedang dingin, maka kipas angin atau AC itu dimatikan. Kemudian yang ketiga, gunakan lampu hemat energi atau sekarang itu adalah lampu LED ya. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, tetapi penggunaan energi listriknya itu lebih hemat. Kemudian yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Ya tadi, jika contohnya tadi sama ya, ketika sudah siang hari itu lampu-lampu itu cepat-cepat dimatikan karena itu sudah tidak perlu. Kita sudah menggunakan energi sinar matahari. Kemudian yang kelima, setrikalah pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Ya, jadi jangan ini bajunya baru satu setel tapi nggak apa-apa saya setrika, ini cuma atasannya saya setrika aja, ini jilbabnya, jangan ya, itu akan pemborosan listrik. Ya, itu tadi cara menghemat listrik. Kemudian apa sih sebab terjadinya padamnya listrik? Ya, yang pertama ada sebab-sebab internal. Sebab internal itu adalah sebab-sebab yang terjadi karena faktor dari dalam atau itu misal itu listrik itu berada di rumah, berarti faktor di dalam rumah itu sendiri. Yang pertama, kelebihan beban daya atau pemakaian listrik yang berlebihan. Misal listrik di rumah kita itu 900 volt. Nah, ternyata beban yang seluruh jumlah beban yang alat-alat elektronik yang ada di rumah kita melebihi itu ya, atau nanti dipakai dalam waktu yang bersamaan dan bebannya melebihi dari 900 volt, maka itu akan sering terjadi korsleting listrik atau listriknya padam. Kemudian terjadi korsleting pada instalasi listrik yang ada di rumah. Terus terjadi korsleting pada peralatan listrik yang dipakai. Misal ada kabel yang mengelupas pada kabel Magicom atau TV. Nah, ketika itu dicolokkan itu akan terjadi korsleting. Kemudian pemasangan kabel yang kendor. Nah, yang kedua, faktor eksternal atau sebab eksternal, yaitu gangguan padamnya listrik yang diakibatkan dari pihak PLN. Contohnya ada pemadaman listrik bergilir ya. Ini biasanya terjadi ya, tapi biasanya sudah ada pemberitahuan juga dari pihak PLN supaya kita bersiap-siap.
Kemudian gangguan kelebihan beban, hampir sama tadi kayak sebab internal, cuma ini kelebihan beban itu dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian tegangan yang terlalu tinggi, kemudian tersambar petir, ini faktor alam ya. Terkadang ada trafonya kesambar petir sehingga meledak, tapi itu menyebabkan padamnya listrik hanya pada daerah tertentu saja. Kemudian ada kebocoran listrik dan lain-lain. Ya, terima kasih teman-teman. Ternyata pembelajaran IPA kali ini sudah selesai. Ya, teman-teman diingat-ingat ya, kita harus selalu ada cadangan untuk anak cucu kita kelak. Ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.